Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadanil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini saya akan menyampaikan secara singkat penjelasan tentang ingkarus sunnah. Ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Penyebutan ingkarus sunnah tidak semata-mata berarti penolakan terhadap sunnah secara total. Penolakan terhadap sebagian sunnah pun termasuk dalam kategori ingkarus sunnah. Termasuk di dalamnya penolakan yang berawal dari sebuah konsep berpikir yang janggal atau metodologi khusus yang diciptakan sendiri oleh segolongan orang baik di masa lalu maupun sekarang, sedangkan konsep itu tidak dikenal dan tidak diakui oleh ulama hadis ataupun ulama fikih. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kriteria ingkarus sunnah diantaranya yang pertama adalah mendahulukan ketetapan hukum berdasarkan nas yang zahir disertai keyakinan bahwa sunnah tidak memiliki kekuatan hukum sedikitpun. Yang kedua, menolak hadis Nabi baik seluruhnya maupun sebagian. Yang ketiga, menyalahi faham atau pendapat mayoritas ulama dan umat. Yang keempat, hanya mengambil dasar hukum dari Al-Quran saja. Dan yang kelima, berbeda dalam tata cara pelaksanaan ibadah tertentu. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pendapat yang benar dalam hal ini adalah bahwa hadis merupakan sumber syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah pada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Quran surat Al-Imran ayat 132. Taat kepada Allah adalah dengan mengikuti petunjuk dan ketentuannya, baik perintah maupun larangannya, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. Mentaati Rasulullah SAW berarti dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, sebab hadis merupakan interpretasi, penjelasan, ataupun bayan dari Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, dari keterangan dan penjelasan yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kita dapat mengetahui tata cara ibadah secara lebih rinci dan lebih detail. Misalkan dalam perkara ibadah sholat 5 waktu, Al-Quran hanya memberikan informasi umum tentang kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu, namun secara teknis belum dijabarkan. Disinilah kemudian hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan dan keterangan secara detail, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, adapun beberapa upaya yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasi paham ingkarus sunnah ini adalah yang pertama, tentunya belajar ilmu agama secara baik, berguru pada para ulama dan para asatidz yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Yang kedua, tentunya kita mengikuti pendapat mayoritas para ulama dalam suatu masalah ikhtilaf. Dan yang ketiga, tentunya kita menumbuhkan sikap kritis dan selektif terhadap pemahaman keagamaan yang baru muncul belakangan,
dan menyelisihi pendapat mayoritas para ulama. Dan tentunya kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak zikir, doa, dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW agar kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan keliru semisal ingkar sunnah ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.